Pestisida merupakan zat yang digunakan untuk membunuh dan mengendalikan hama. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat mengakibatkan terjadinya keracunan hingga kematian. Menurut WHO, terdapat sekitar 25 juta kasus keracunan akibat pestisida di setiap harinya. Di wilayah Pasifik, ribuan orang dikabarkan meninggal dunia akibat dari keracunan pestisida organofosfat. Organofosfat merupakan zat kimia yang terkandung pada pestisida untuk membunuh hama. Senyawa organofosfat dapat kita temukan pada produk-produk rumah tangga seperti pembasmi nyamuk, kecoa, dan hewan pengganggu lainnya. Keracunan pestisida organofosfat merupakan masalah utama kesehatan di seluruh dunia karena dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Salah satu golongan dari pestisida organofosfat adalah diklorfos dan pentoat. Terdapat beberapa kasus forensik akibat penggunaan diklorfos dan pentoat yang menimbulkan keracunan hingga kematian. Kasus penelitian terhadap kematian akibat pestisida ditemukan di beberapa negara seperti diantaranya Cina, Malaysia, Sri Lanka, Trinidad Tobago dengan jumlah korban sebanyak 330.000 jiwa. Selain di negara-negara tersebut, di Indonesia juga ditemukan kasus kematian akibat keracunan pestisida akut yang memakan kurang lebih 12.000 jiwa. Salah satu kasus bunuh diri dengan menggunakan diklorfos dan pentoat yaitu ditemukan di Tokyo, Jepang dengan korban yaitu seorang pria berusia 80 tahunan. Pria tersebut ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamarnya, yang mana menurut dari hasil evakuasi, kematian tersebut disebabkan karena percobaan bunuh diri dengan ditemukannya botol berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari diklorfos dan pentoat. Pria tersebut kemudian berhasil diotopsi setelah 17 jam dari kematiannya. Proses otopsi dilakukan dengan pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam pada bagian tubuh korban. Hasil pengujian menurut analisis toksikologi forensik menunjukkan bahwa korban telah terpapar diklorfos dengan konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan efek kematian pada korban dan pentoat yang dicernanya. Berdasarkan kasus kematian akibat diklorfos yang telah dilaporkan, konsentrasi diklorfos yang ditemukan pada darah korban setelah 24 jam kematiannya yaitu sebesar 29 mikrogram per mililiter, konsentrasi pentoat dalam darah sebesar 18,5 mikrogram per mililiter. Sedangkan untuk laporan kasus lainnya menunjukkan bahwa konsentrasi diklorfos setelah 3 hari kematiannya yaitu sebesar 4,4 mikrogram per mililiter. Pada kasus ini, penyebab keracunan disebabkan oleh dua senyawa, yaitu diklorfos dan pentoat. Diklorfos dan pentoat merupakan senyawa yang termasuk ke dalam pestisida golongan organofosfat. Organofosfat dapat menyebabkan keracunan melalui kulit, mata, mulut jika tertelan, dan hidung jika terhirup. Diklorfos merupakan pestisida kelas 1B yang artinya berbahaya. Diklorfos ini memiliki dosis toksik sebesar 300 mg per kilogram berat badan dan dosis letal sebesar 400 mg per kilogram berat badan. Sedangkan pentoat merupakan pestisida kelas 1A yang artinya sangat berbahaya. Pentoat ini membentuk metabolit yang tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk mekanismenya kita bisa lihat video di sebelah ini. Asetilkolinesterase terdiri dari dua bagian, yaitu protein kepala globular yang melakukan aktivitas enzim dan protein ekor yang menempelkan kompleks kepala ke membran sel. Asetilkolin merupakan bahan kimia yang berinteraksi dengan enzim. Asetilkolinesterase menghancurkan asetilkolin dengan mengikatnya ke situs aktif enzimatiknya yang cocok seperti kunci yang cocok dengan gembok. Gugus asetat mengikat ke situs aktif dan kelompok kolin dipisahkan dari asetat. Setelah memisahkan kolin, gugus asetat dilepaskan dari situs aktif. Dan enzim sekali lagi bebas untuk mengikat dan membelah lebih banyak asetilkolin.
insektisida organofosfat meniru struktur asetilkolin dan masuk ke situs aktif asetilkolinesterase. Di sini kita bisa melihat bagaimana organofosfat yang representatif berinteraksi dengan asetilkolinesterase. Seperti asetilkolin alami, molekul organofosfat cocok dengan situs aktif asetilkolinesterase. Bagian dari organofosfat terpecah meninggalkan residu terikat, tetapi tidak seperti asetat yang dilepaskan. Residu organofosfat tetap terikat secara permanen ke situs aktif. Ketika situs aktif enzim diikat oleh residu organofosfat, tambahan asetilkolin yang masuk tidak dapat berikatan dengan enzim dan terus menumpuk. Dalam kasus organofosfat, aktivitas asetilkolinesterase dihancurkan secara irreversibel. Ketika bahan kimia seperti insektisida organofosfat mengikat ke situs aktif enzim dan menghancurkan aktivitas enzim, proses ini dikenal sebagai penghambatan non-kompetitif. Keracunan diklorofos dan pentoat dapat terjadi melalui beberapa bagian tubuh seperti kulit, mata, hidung, ataupun mulut dengan dosis yang berlebih. Gejala keracunan ini akan muncul sekitar 6-12 jam setelah adanya paparan. Gejala awalnya akan dialami oleh penderita dapat berupa mual, muntah, ruam, iritasi kulit, sakit kepala, lemas, dan apabila mengenai mata akan terjadi gangguan penglihatan. Selain gejala-gejala tersebut, akan muncul gejala lanjutan seperti keluarnya lendir yang berlebih pada hidung, ludah yang berlebih, diare, kejang, keringat yang berlebih, hilangnya refleks, kelumpuhan otot rangka, dan apabila terjadi kelumpuhan otot pernafasan dapat menyebabkan sesak nafas, bahkan kematian. Mekanisme ketoksikan diklorofos dan pentoat. Diklorofos dan pentoat termasuk dalam pestisida golongan organofosfat. Mekanisme kerja pestisida organofosfat yaitu menghambat asetilkolinesterase, enzim yang terdapat di sistem saraf pusat dan perifer. Asetilkolinesterase berfungsi menghidrolisis neurotransmitter asetilkolin. Organofosfat menonaktifkan asetilkolinesterase dengan cara fosforilasi kelompok hidroksilserin yang terdapat pada sisi aktif asetilkolinesterase yang membentuk senyawa kolinesterase terfosforilasi. Enzim kolinesterase tidak dapat berfungsi kembali sehingga mengakibatkan kadar aktif dari enzim tersebut berkurang. Berkurangnya enzim kolinesterase dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan menghidrolisis asetilkolin, sehingga asetilkolin tersebut lebih lama berada di reseptor, sehingga akan memperhebat dan memperpanjang efek rangsang saraf kolinergik pada sebelum dan sesudah ganglion. Penurunan aktivitas kolinesterase pada plasma akan kembali normal dalam waktu 3 minggu, sedangkan dalam sel darah merah membutuhkan waktu 2 minggu. Diklorofos yaitu pestisida kelas 1B yang berbahaya. Diklorofos sangat cepat dieliminasi dan dimetabolisme dari tubuh melalui udara dan urin. Dimetilfosfat dan dikloroasetaldehid merupakan metabolit umum yang sering ditemukan. Sedangkan pentoat yaitu pestisida kelas 1A yang sangat berbahaya. Pentoat sangat cepat diabsorpsi melalui membran mukus sistem pencernaan, sistem respirasi, dan kulit. Ginjal merupakan rute utama eliminasi pentoat. Asam pentoat dan dimetil pentoat oksonasid merupakan metabolit utama dari pentoat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diklorofos dan pentoat ini merupakan pestisida golongan organofosfat, di mana organofosfat sendiri ini bekerja dengan menghambat enzim kolinesterase di bagian sisi aktif dari enzim tersebut. Sehingga karena adanya hambatan dari enzim kolinesterase ini, otot tidak dapat berkontraksi. Nah, ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kasus keracunan ini. Yang pertama yaitu suportif dan dekontaminasi. Ini dilakukan dengan cara ABC, airways, breathing, dan circulation. Ini ditujukan untuk mempertahankan jalan nafas dari pasien yang keracunan itu tadi. Selain itu, kita dapat membawa pasien itu keluar ruangan yang kaya akan oksigen dan membersihkan pakaian serta kulit yang telah terpapar oleh gas
organofosfat itu tadi. Yang kedua yaitu melakukan eliminasi racun. Nah, apabila gas organofosfat ini tadi sudah memasuki tubuh secara mendalam, hal ini dapat diberikan arang aktif melalui oral dan dapat dilakukan bilas lambung untuk membersihkan zat-zat beracun tadi dari tubuh kita. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga, yaitu pemberian antidot. Antidot yang digunakan untuk keracunan pestisida, terutama golongan organofosfat ini, ada dua, yaitu atropin dan pralidoxim. Atropin sendiri lebih fokus bekerja untuk mengontrol efek dari muskarinik, sedangkan pralidoxim itu bekerja dengan mengaktifkan kembali enzim kolinesterase yang telah dihambat tadi. Selanjutnya yaitu adapun cara pencegahan keracunan dari pestisida. Yang pertama, kita harus waspada dan menghindari area-area yang telah terpapar oleh gas organofosfat. Selanjutnya, kita harus rajin cuci tangan, bilas pakaian, dan membersihkan kulit yang telah terpapar oleh gas organofosfat itu tadi. Mekanisme antidot ketika keracunan diklorfos dan pentowat yang merupakan pestisida golongan organofosfat. Antidot pertama yang dipilih jika keracunan organofosfat adalah atropin sulfat secara intravena atau intramuskular. Pendekatan klinik terbaik adalah dengan mengatur dosis atropin cukup besar untuk mencapai gejala atropinisasi, yaitu wajah merah, kulit dan mulut kering, midriasis, bronkodilatasi, dan takikardi. Jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, dapat diasumsikan bahwa dosis tidak mencukupi dan harus ditingkatkan. Pada pasien dengan gejala intoksikasi ringan, digunakan 1 mg atropin pada orang dewasa dan 0,01 mg per kilogram pada anak-anak secara intravena. Pada pasien dewasa dengan keracunan sedang sampai berat, 2-5 mg atropin harus diberikan secara intravena dan diulang setiap 10-20 menit. Pengulangan ini dilakukan untuk menjaga kadar atropin tetap tinggi dalam darah sehingga menurunkan efek toksik dari organofosfat. Mekanisme kerja atropin sulfat yaitu dapat menghilangkan gejala-gejala muskarinik perifer pada otot polos dan kelenjar eksokrin maupun sentral. Pernafasan dapat diperbaiki karena atropin melawan bronkokonstriksi, menghambat sekresi bronkus, dan melawan depresi pernafasan di otak. Akan tetapi, atropin tidak dapat melawan gejala kolinergik pada otot rangka yang berupa kelumpuhan otot-otot rangka, termasuk kelumpuhan otot-otot pernafasan. Antidot lain yang digunakan untuk mengatasi kelumpuhan otot rangka adalah pralidoxim. Pralidoxim merupakan antidot yang mekanisme kerjanya dapat mengaktifkan kembali enzim kolinesterase pada sinaps-sinaps termasuk sinaps dengan otot rangka sehingga dapat mengatasi kelumpuhan otot rangka. Dosis normal yang diberikan yaitu 1 gram pada orang dewasa. Jika kelemahan otot tidak ada perbaikan, dosis dapat diulangi dalam 1-2 jam. Pengobatan umumnya dilanjutkan lebih dari 24 jam, kecuali pada kasus keracunan kronis.